Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan membahas alur cerita Immortality Season 4. Dukung channel ini hingga 10.000 subscribe lah. Jangan lupa like dan share biar makin banyak yang nonton. Klorame Mimin kan lebih semangat lagi bikin video. Pada season 3 kemarin ceritanya fokus pada turnamen daftar Sanhe Sekte Yuhua, yang mana pemain utama kita Fang Han berhasil meraih posisi pertama setelah mengalahkan Long Xuan. 3 bulan setelah turnamen, Fang Han berhasil menerobos alam avatar tingkat kedua. Sedangkan Long Xuan, berkat pilihan yang panjang umur yang diberikan oleh Fang Han, dia pun juga telah berhasil mencapai alam avatar. Mereka berdua pun berencana pergi menuju reruntuhan mencari peluang dan juga pengalaman. Apakah kalian penasaran dengan kelanjutannya? Jika demikian langsung ajalah gas. Bulan Mei tahun keempat Guanghe, era Xuan Huang. Ada kejadian aneh di Laut Selatan. Bintang jatuh dari langit mendarat di Pulau Baima dan memicu kebakaran besar yang hanguskan daerah hingga ratusan mil. Banyak korban jiwa dan luka-luka. Para kultivator dari Pulau Wangui meminta bantuan kepada Sekte Tai. Ratusan murid dikirim untuk menyelidiki. Namun setelah ratusan murid tersebut sampai di pulau, mereka semua hilang. Untuk mencari tahu kebenarannya Zhao Xuanyi, murid sejati Sekte Tai menawarkan diri. Pergi sendirian ke Pulau Baima, tapi disergap oleh orang misterius. Terpaksa menggunakan eliksir emas dalam pertarungan. Dan nyaris lolos. Pada titik ini situasinya menemui jalan buntu. Berbagai sekte abadi menutup mata dan tidak mau ikut campur. Zhao Xuanyi hampir mati, dan hanya membawa pulang batu misterius. Masalah bintang jatuh di Pulau Baima belum selesai. Ini adalah Song Wei, murid sejati Sekte Tai. Ia memberitahukan kepada pemimpin Sekte Tai bernama Huntian bahwa semua murid sejati sudah lama menunggu di aula utama. Meski lukanya tidak parah, penyembuhan Zhao Xuanyi agak lambat. Akhir-akhir ini banyak kultivator lepas di Laut Selatan yang berhasil menembus hambatan kultivasi mereka, meskipun agak tidak biasa. Menurut Song Wei, para kultivator ini tidak perlu dikhawatirkan. Jika mereka mencapai alam avatar, itu tidak berarti apa-apa. Namun entah kenapa pemimpin sekte masih mengirim orang untuk menyelidiki masalah sepele ini. Iblis jauh di luar angkasa akhir-akhir ini gelisah. Bintang jatuh itu luar biasa. Hal-hal kecil ini mungkin hanya permulaan. Malapetaka, itu bukan sesuatu dari dunia Xuan Huang. Mungkin malapetaka yang tercatat dalam tulisan kuno sudah dimulai. Yang mengerikan, malapetaka itu mendekat. Namun kita tidak tahu apa-apa tentangnya. Di sisi lain, Fang Han dan Long Xuan OTW Laut Selatan. Tidak berselang lama, mereka pun telah tiba. Sepengetahuan Long Xuan, reruntuhan berada di kedalaman bagian utara Laut Selatan. Dengan kecepatan mereka saat ini setidaknya membutuhkan waktu 10 hari lagi untuk sampai. Tapi tak perlu khawatir, Long Xuan membawa kapal awan merah cerah yang dapat digunakan untuk beristirahat. Perjalanan pun dimulai saat ini juga, namun Long Xuan berhenti di suatu tempat karena melihat adanya koral merah. Bahan langka untuk pil esensi. Dapat menyerapnya secara langsung dengan menggunakan teknik panduan spiritual, maka bisa memulihkan kekuatan super dan ki sejati. Fang Han mencoba menyerapnya dan benar saja ini luar biasa. Kejadian aneh terjadi, di mana air laut tiba-tiba surut. Long Xuan juga ingat bahwa harusnya koral merah tumbuh di bawah air bukan di permukaan. Di ruang pemurnian pil, Hua Tiandu masih sibuk memurnikan labu Qixia. Terlihat Wan Luo masih berada di sini. Saat ini mereka harus lebih waspada terhadap pelanggaran Sekte Tai terhadap Sekte Abadi. Menurut kabar, mereka sedang mempersiapkan membentuk kelompok disiplin yang menargetkan urusan internal Sekte Abadi, yang mana dikhususkan mendisiplinkan murid-murid dari berbagai sekte di alam abadi. Jika mereka berhasil seperti keinginan mereka, Wan Luo khawatir di masa depan aturan 10 sekte abadi akan ditentukan oleh Sekte Tai. Dari luar terdengar suara Fang Qingwei yang ingin bertemu. Nekat sekali Qingwei ini memasuki area terlarang tanpa izin. Beberapa saat kemudian, pemurnian labu Qixia akhirnya berhasil. Namanya kini menjadi labu Rui. Hua Tiandu memberikan labu tersebut kepada Fang Qingwei untuk memastikan keamanannya saat pelatihan di Laut Selatan. Diketahui Qingwei juga hendak pergi ke Laut Selatan. Fang Han kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melihat adanya badai yang terlihat cukup berbahaya. Entah anomali apa yang akan terjadi dalam badai ini, karena penasaran mereka memutuskan untuk melihatnya. Semakin mendekat, tercium aroma busuk yang menyengat. Kemungkinan ada binatang purba di kabut ini. Jika mereka bisa membunuh dan memperbaiknya pasti akan sangat berguna. Benar saja, ada ular raja air hitam. Jika mereka bisa mendapatkan kantong empedunya maka kekuatan super yang murni dan besar bisa didapatkan. Mereka bertiga bekerja sama menaklukkan ular tersebut hingga ular itu dapat dibekukan oleh Long Xuan.
Namun siapa sangka ular tersebut mampu meloloskan diri dan bersiap melakukan serangan penuh ilusi mental. Eliksir yang diberikan oleh senior Jialan bahkan tidak mampu sepenuhnya menekannya. Sementara Fang Han dan Fang Xiaolin tak mampu menahan kekuatan mental ini, mereka pun tak sadarkan diri. Segera Long Xuan berusaha menyelamatkan mereka, tapi yang bisa diselamatkan hanya Fang Xiaolin. Sedang Fang Han masih berada di luar kapal, bahkan ia terperdaya oleh ilusi sang ular. Anehnya ketika Long Xuan menyuruh Fang Han sadar tapi tidak berhasil. Sedangkan saat yang menyuruh sadar adalah Fang Xiaolin. Seketika Fang Han tersadar tepat waktu sebelum dimakan oleh ular tersebut, ia pun bersyukur bisa selamat. Mesek demikian, mereka masihlah belum bisa bernapas lega. Ular tersebut masih berusaha menyerang mereka, terpaksa mereka pun kembali bertarung dengan sang ular. Di sisi lain, nampak rombongan Qing Wei sudah berlayar. Ia bersama Xiao Xi, Ye Nantian dan Yuan Jiankong. Tujuan mereka sama dengan Fang Han, yakni kereruntuhan. Sebelum itu kemungkinan mereka akan pergi ke Pulau Nokturnal bertemu dengan ayah Xiao Xi. Ye Nantian dan Yuan Jiankong ikut menemani Fang Qing Wei karena perintah dari senior Wan Luo. Awalnya sih mereka keberatan, karena tahu Fang Qing Wei adalah beban dan sering merepotkan. Tapi senior Wan Luo berkata jika senior Hua telah mengatur semuanya, jadi mereka pun nurut-nurut saja. Balik lagi di pertarungan Fang Han, saat ini dirinya dan Fang Xiaolin tertelan masuk ke dalam perut ular. Siapa sangka perut ular tersebut mampu menyerap kekuatan super, satu-satunya cara agar bisa keluar dari sini adalah menggunakan air sungai Huangquan yang korosif. Sebelum itu, ia harus menemukan Fang Xiaolin walau energi sejati miliknya hampir habis. Setelah berhasil menemukan Fang Xiaolin segera Fang Han menggunakan kekuatan Huangquan keluar dari dalam perut ular. Hal itu membuat Raja Ular Air Hitam terluka parah. Inilah kesempatan bagi mereka untuk menghabisinya. Hua Tiandu dan murid sejati lainnya berkumpul di hadapan pemimpin sekte. Tentang sekte Tai yang membentuk kelompok atau aliansi penegakan hukum di antara 10 sekte abadi. Hua Tiandu berencana mengambil kesempatan ini untuk pergi ke sekte Tai dan mencari peluang aliansi. Pemimpin sekte tidak setuju akan hal itu, alasan sekte Tai menjadi pemimpin dari 10 sekte abadi hanyalah karena mereka memiliki artefak abadi tungku abadi. Namun jika tetap bertekad ingin membentuk aliansi pemimpin sekte tidak melarang. Namun bagaimana Hua Tiandu bisa menjamin bahwa sekte Tai akan mau bersekutu dengan mereka? Tentu Hua Tiandu sangat yakin sekte Tai akan bergabung dengan mereka. Jika berhasil, maka akan meningkatkan posisi sekte Yuhua di antara 10 sekte abadi. Fang Xiaolin bingung mengapa Fang Han mempertaruhkan nyawanya demi seorang pelayan sepertinya. Ia pun kesal, karena semua ini terjadi memang karena Fang Han yang ngeyel menyerang ular tersebut, lalu ia melemparkan pedang Hong Yi. Fang Han yang melihatnya kembali mengambil pedang tersebut dan meminta Fang Xiaolin tidak sembarangan mengembalikan barang yang telah ia berikan. Diketahui Raja Ular Air Hitam telah berubah menjadi naga, kekuatannya meningkat. Meski telah terluka parah, menangkapnya bagi mereka masih cukup berbahaya. Meski demikian, melepaskannya sangatlah sayang. Mengingat ular ini sangat langka, mereka harus bergegas mengejarnya sebelum diketahui oleh orang lain. Sebelumnya Fang Han telah menanamkan beberapa jejak di atasnya. Ia bisa melacak keberadaan ular tersebut dengan jejak itu. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, Qing Wei dan rombongan akhirnya sampai di Pulau Nokturnal. Ayah Xiao Xi bernama Xiao Buye. Xiao Xi memperkenalkan teman-temannya kepada ayahnya. Lalu mereka masuk ke dalam dan menjelaskan tujuan mereka untuk pergi ke reruntuhan. Kebetulan, Xiao Buye juga hendak pergi ke sana untuk mencari beberapa hal, dia bisa membawa mereka pergi bersamanya. Ye Nantian tiba-tiba menyebut nama Fang Han. Yang mana itu membuat Xiao Buye penasaran. Lalu mereka menceritakan bahwa sebenarnya mereka punya dendam pada Fang Han. Qing Wei mengarang cerita palsu nih tentang Fang Han. Ia mengatakan, Fang Han memakai harta pusaka iblis untuk menindas teman-teman seperguruan dan pamer kekuatan, seolah-olah Fang Han ini jagoan yang sering berbuat onar. Dia juga telah melukai Xiao Xi. Cerita tersebut dibenarkan oleh Xiao Xi, yang mana membuat Xiao Buye tak terima dan berjanji akan mengurus Fang Han. Sebelum itu Xiao Buye hendak mengadakan acara besar. Ia mengundang 4 penguasa pulau yang kuat dari Laut Selatan untuk berkumpul. Dengan Pulau Nokturnal sebagai pemimpinnya 5 penguasa pulau berencana membahas pembentukan aliansi pertahanan bersama.
Selain itu ada tamu terhormat yang akan hadir di pertemuan ini, singkatnya, acara tersebut telah dimulai. Di antara yang datang adalah penguasa Adiu, penguasa Lingsu, penguasa Pulau Yuhua, dan penguasa Pulau Suankong. Beberapa saat kemudian datang orang tak diundang yakni penguasa Pulau Jueming. Menurut kabar, Pulau Abadi Wangui mengeluarkan perintah hadiah untuk menangkap 40 bajak laut dari Laut Selatan. Penguasa Pulau Jueming ini termasuk di antaranya. Sudah lama sekali melakukan pengejaran tapi mereka belum menemukan keberadaan Raja Ular Air Hitam. Hingga mereka menemukan sebuah pulau. Tanpa disangka ular tersebut ada di sana. Long Xuan diminta menjaga sisi timur, Fang Xiaolin memblokir sisi barat. Mereka bertiga bermaksud mengepung sang ular. Sayangnya sang ular kembali lolos. Tak ingin menyerah, mereka kembali melakukan pencarian hingga masuk ke lembah iblis. Di mana tempat ini terlihat sangat cocok untuk menjebak musuh. Ular tersebut berada di dalam air, saat ular itu melewati air, ada suatu tanda yang menyala. Kemungkinan ini adalah sebuah formasi sihir. Tiba-tiba saja sang ular menyerang kapal mereka hingga terbalik. Tak lama setelah mereka bertarung, muncul formasi dari dalam air. Mereka harus menemukan mata formasi untuk menghentikan formasi ini. Sebelum menghancurkan formasi, mereka ingin memanfaatkan formasi ini untuk mengalahkan Raja Ular Air Hitam. Fang Han berusaha mengalihkan perhatian sang ular. Walau sang ular telah berhasil dilumpuhkan, mereka kini bingung bagaimana cara mereka keluar dari formasi. Inilah tamu kehormatan Pulau Nokturnal, Huan Zhen, seorang kultivator. Pengembara Laut Selatan. Huan Zhen merasa terhormat bisa berkumpul dengan 5 penguasa pulau. Xiao Buye mengenalkan anaknya dan teman-temannya. Karena tidak dikenalkan, penguasa Pulau Jueming memperkenalkan dirinya sendiri sambil memberikan hadiah. Penguasa Jueming berharap bisa meminta 1 eliksir ajaib dari Huan Zhen. Hal tersebut membuat Xiao Buye menegurnya. Hal itu dirasa kurang sopan. Mengingat Huan Zhen adalah tamu kehormatan Pulau Nokturnal. Huan Zhen pun menolak secara halus pemberian penguasa Pulau Jueming. Karena hal ini, Xiao Buye segera memberikan isyarat agar para pelayan membawa hadiah yang telah ia siapkan. Itu adalah sebuah kayu spiritual, sayangnya kayu-kayu ini bukanlah barang yang dicari oleh Huan Zhen. Meski hadiah tidak sesuai, penguasa Pulau Jueming masih kekeh meminta eliksir. Dan Huan Zhen tak keberatan memberikannya. Benda yang dicari oleh Huan Zhen adalah kayu Ziwu. Semua tidak ada yang tahu mengenai kayu tersebut. Sebenarnya kayu ini adalah benda biasa namun memang barangnya sangat langka. Huan Zhen mencari kayu ini untuk mengobati penyakitnya yang semakin parah. Huan Zhen secara tiba-tiba jatuh tersungkur. Entah apa yang direncanakan. Pada kesempatan ini penguasa Pulau Jueming segera keluar lalu pergi meninggalkan pulau. Ia menyadari kedatangan Huan Zhen ke pulau ini memiliki tujuan lain. Pemimpin sekte sedang berdiskusi dengan Fang Qingsui dan Jialan. Jialan bingung mengapa pemimpin sekte setuju Hua Tiandu bekerja sama dengan sekte Tai. Yang mana mereka tahu dengan jelas niat buruk dari sekte Tai. Pemimpin sekte menyetujuinya karena tahu Hua Tiandu mempunyai maksud lain dalam kerja sama tersebut, jadi hal itu tidak masalah. Meski demikian, jika itu benar-benar terjadi, mungkin jalan sekte Yuhua ke depannya akan makin susah. Sama seperti jalannya Fang Han. Diberikannya labu kisya yang telah dimurnikan Hua Tiandu kepada Fang Qingwei membuat Fang Qingsui khawatir adiknya dimanfaatkan oleh Hua Tiandu untuk mencelakai Long Xuan dan Fang Han. Dari pengamatan jalan semala ini, mengalahkan Fang Han saja tak cukup untuk membuat Hua Tiandu begitu serius. Kemungkinan ada sesuatu yang lebih besar lagi di Laut Selatan yang belum mereka berdua ketahui. Mereka pun berniat menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi di Laut Selatan. Sementara Fang Han menggunakan bangkai ular untuk mencoba menerobos formasi yang mengurung mereka, ia memasukkan ular tersebut ke dalam lukisan Huang Kuan atas arahan dari Yan. Melihat Fang Han dapat memasukkan ular sebesar itu ke tubuhnya, Long Xuan kaget nih. Ia pun menyadari bahwa Fang Han mempunyai pusaka Tao. Pantas saja kultivasi Fang Han begitu cepat, juga berani menantang Hua Tiandu. Meski demikian Long Xuan berjanji dan bersumpah tidak akan membocorkan apa yang dia lihat kepada siapapun. Tentu saja Fang Han mempercayai Long Xuan,
memintanya tidak perlu untuk bersumpah. Jika ia tidak mempercayai Long Xuan, bagaimana mungkin dia memberikan eliksir keabadian atau eliksir yin yang panjang umur. Agar tidak membuang waktu, mereka segera bertindak, Long Xuan ke arah barat dan Fang Xiaolin ke arah timur. Sementara Yan heran nih mengapa Fang Han tidak masuk ke dalam lukisan Huang Quan. Daya tarik artefak Tao terlalu besar, tidak ada yang tahu, ada yang berpikiran jahat. Fang Han pura-pura berkultivasi karena ingin melihat apa Long Xuan akan bertindak macam-macam. Jika dia lolos tes ini, baru Fang Han bisa benar-benar percaya kepadanya. Huan Zhen yang sudah bosan di kediaman Xiao Buye memutuskan meninggalkan pulau. Setelah kepergiannya, Xiao Buye memprovokasi 4 penguasa pulau lainnya agar mereka mau menghabisi penguasa Jueming. Sebenarnya sih mereka oke-oke aja, tapi penguasa Jueming memiliki pusaka Samsara Ding yang membuatnya sulit dihadapi. Jika asal menyerang, bisa-bisa mereka malah rugi besar. Sepertinya Long Xuan telah lolos pengujian Fang Han. Akhirnya Fang Han masuk ke dalam lukisan Huang Quan. Yan ingin mentransfer kekuatan Raja Ular Air Hitam kepada Fang Han sehingga kekuatan ular tersebut menjadi milik Fang Han. Diketahui Raja Ular Air Hitam yang sudah menjadi naga mempunyai tenaga ribuan kuda dan 2 kekuatan supernatural. Jika ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia maka akan mengalami penyimpangan energi, lebih parah tubuh akan meledak lalu mati. Tanpa resiko, tidak ada peluang besar. Tentu Fang Han tidak takut dengan hal itu dan segera melakukan transfer kekuatan, Long Xuan dan Fang Xiaolin bertemu di satu titik, mereka menemukan salah satu mekanisme dari formasi. Long Xuan segera menusuknya dengan pedang, mereka pun jatuh ke dalam formasi yang tiba-tiba muncul. Penguasa Pulau Jueming atau malapetaka berada di suatu tempat. Sebenarnya dia mempunyai kayu yang sama dengan apa yang dicari oleh Huan Zhen. Namun entah apa rahasia dari potongan kayu ini, ia berspekulasi. Huan Zhen mencari obat hanya sebagai alasan saja, menyebarkan kekacauan di Laut Selatan adalah tujuan utamanya. Informasi ini pas untuk diberikan kepada Sekte Tai, agar dia terbebas dari pencarian Pulau Abadi Wangui. Beberapa saat kemudian datang utusan Sekte Tai menemui penguasa Pulau Jueming. Ia bernama Xia Yu yang berada di alam avatar tingkat keempat. Di arena Tianxing, pemimpin Sekte mendapat kabar dari Si Longzi bahwa iblis-iblis sering melakukan pergerakan akhir-akhir ini. Untungnya mereka belum cukup kuat untuk mengganggu perang makhluk abadi melawan iblis yang akan tiba. Saat melakukan investigasi dia terkena masalah dengan Sekte Tai. Sepertinya Sekte Tai mau memancing keributan. Meski demikian masalah ini bisa dikesampingkan dulu. Yang benar-benar membuat resah adalah Laut Selatan. Begitulah kata pemimpin Sekte. Di sisi lain, Long Xuan dan Fang Xiaolin jatuh ke suatu tempat. Mereka diserang oleh formasi yang ada di tempat ini, yang dikontrol oleh mata formasi wajah hantu. Ia bisa menyerap senjata logam ke formasi, lalu membalikkan senjata itu untuk melawan balik. Setelah mata formasi berhasil dihancurkan, tempat ini pun runtuh. Baru menyerap setengah kekuatan Raja Ular Air Hitam, tubuh Fang Han sudah mau meledak. Tapi Fang Han tidak mau menyerah begitu saja, Long Xuan dan Fang Xiaolin sudah sampai di tempat Fang Han berada. Tak berapa lama Fang Han telah selesai dalam kultivasinya. Ia memberikan eliksir vitalitas dari Raja Ular Air Hitam kepada mereka, eliksir ini dapat membantu memulihkan kekuatan dan meningkatkan kultivasi. Kebangkitan para kultivator individu di Laut Selatan bukanlah suatu kebetulan. Pasti ada seseorang di balik mereka. Penguasa Pulau Jueming akan memberitahukan semuanya setelah Pulau Wangui membatalkan perintah buronannya. Jika Sekte Tai tidak mampu membantunya lepas dari status buronan maka saat ini juga dirinya akan memutus hubungan dengan Sekte Tai. Tak lama terdengar suara, yang mana hal itu berkaitan dengan formasi yang menjebak Fang Han. Alhasil, saat ini penguasa Pulau Jueming mengendalikan formasi tersebut secara langsung. Dengan teknik Kaisar Kayu, Fang Han berhasil memecahkan formasi. Lalu mereka bertemu penguasa Pulau Jueming. Pertarungan terjadi, mereka bertiga tersedot masuk ke dalam Samsara Ding, ada iblis surgawi di dalamnya. Apalagi setelah iblis surgawi tersebut dibunuh tidak meninggalkan aura spiritual sama sekali, setelah berhadapan dengan beberapa iblis, mereka terkena ilusi kecuali Fang Han. Satu-satunya cara adalah membunuh penguasa Pulau Jueming. Dengan begitu maka ilusi akan hilang dengan sendirinya. Segera Fang Han menerobos keluar dan bertarung dengan penguasa Pulau Jueming. Hingga akhirnya Fang Han berhasil membunuhnya.
Kejadian tersebut disaksikan secara diam-diam oleh Xia Yu dari Sekte Tai. Lalu ia menyampaikan pesan kepada Sekte. Dalam pesan tersebut berisi kabar kematian penguasa Pulau Jueming. Rahasia Laut Selatan mungkin akan diambil oleh Sekte Yuhua, selain itu Xia Yu meminta Sekte segera mengirim bala bantuan. Terbunuhnya penguasa Pulau Jueming membuat ilusi terhenti. Fang Han meminta Long Xuan dan Fang Xiaolin menjaga wilayah ini, dirinya penasaran dan akan menjelajahi misteri kuali Samsara Ding. Xiao Buye dan rombongan Sekte Yuhua berlayar menuju tempat penguasa Pulau Jueming. Xiao Buye heran mengapa formasi yang berada di tempat ini sudah tidak ada. Sudah 2 hari. Tetapi Fang Han belum keluar juga, rombongan Xiao Buye sudah sampai ke tempat ini. Meski telah diingatkan agar kembali, Xiao Buye tetap ngeyel masuk karena ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari sini. Long Xuan pun mengejarnya dan meminta Fang Xiaolin menahan sisanya. Dalam proses pemurnian Samsara Ding, Yan menyadari ada yang datang. Lantas Fang Han menggunakan teknik rahasia berbicara dengan Long Xuan untuk mengetahui situasi di luar dan memintanya untuk waspada. Pertarungan terjadi, Long Xuan yang berada di tingkat pertama alam avatar bukanlah tandingan dari Xiao Buye yang berada di tingkat ketiga alam avatar. Sementara Fang Xiaolin yang menahan 4 murid lainnya berhasil mengambil labu Ruyi dari tangan Fang Qingwei. Meski telah terjatuh, Long Xuan masih berusaha dengan kekuatan tersisa menahan Xiao Buye agar tidak masuk ke dalam. Untungnya Fang Xiaolin menyandra Xiao Si agar Xiao Buye tidak bertindak di luar batas. Melihat ada kesempatan, Xiao Buye menyerang Fang Xiaolin diam-diam. Hal tersebut membuat Xiao Si terlepas dari tangannya dan berakhir Fang Xiaolin hendak dihabisi. Alhamdulillahnya, Fang Han berhasil menyelamatkannya. Pertarungan di antara Xiao Buye dan Fang Han pun terjadi. Dengan bantuan Samsara Ding yang telah ia murnikan, Fang Han dapat menjatuhkan Xiao Buye meski ranah Xiao Buye lebih tinggi darinya. Sebagai anak Xiao Si tak terima, sayangnya hanya dengan sedikit kekuatan ia terhempas oleh Fang Han. Tidak membunuh Xiao Buye sudah termasuk menghargai hubungan Xiao Buye dengan Sekte Yuhua, dan jika mereka bukan murid Sekte Yuhua maka tidak akan ada kesempatan berbicara dengannya. Fang Han pun mengurung mereka agar tidak mengganggu dirinya melanjutkan perjalanan. Sekte Tai mengirimkan 2 bantuan yang juga berada di tingkat 4 alam avatar. Sedari tadi mereka telah mengawasi Fang Han, mereka berniat merebut kembali Samsara Ding dari tangan Fang Han. Fang Han dicegat oleh murid Sekte Tai, dengan maksud meminta Fang Han menunjukkan jasad penguasa Pulau Jueming dan juga Samsara Ding. Meski sempat mengelak, hal itu tidak berguna mengingat Xia Yu murid Sekte Tai melihat dengan matanya sendiri saat Fang Han menghabisi penguasa Pulau Jueming. Tak ingin membahayakan teman-temannya, Fang Han berpura-pura sukarela memberikan Samsara Ding. Melihat ada kesempatan, Fang Han menyerang tiba-tiba lalu kabur menggunakan Samsara Ding. Murid Sekte Tai tidak melakukan pengejaran. Karena tahu murid Sekte Yuhua akan mengambil hadiah setelah menghabisi penguasa Pulau Jueming. Jadinya mereka memilih langsung ke tempat penyerahan hadiah. Menunggu mereka datang sendiri. Sementara Fang Han membawa Samsara Ding hingga dasar laut demi memastikan keamanan mereka. Sayangnya penggunaan Samsara Ding menguras banyak tenaga. Setelah ini Fang Han akan mengajari mereka memakai Samsara Ding. Jika dilakukan bersama tidak akan makan tenaga sebanyak ini. Agar tidak membosankan, Fang Han menciptakan ilusi di dalam Samsara Ding. Ternyata Fang Han sudah tahu nih jika murid Sekte Tai pasti akan menunggu mereka di tempat penyerahan hadiah. Tepatnya di Pasar Laut Wangui. Tempat ini dari dulu punya aturan ketat, semua orang tahu, tidak peduli iblis atau makhluk abadi. Yang membuat onar di pulau akan langsung dibunuh. Pulau tersebut netral, jadi Sekte Tai juga tidak akan berani macam-macam di sana. Lagi pula perjalanan ke reruntuhan juga berbahaya. Long Xuan berharap di sana ia akan mendapatkan 7 ubur-ubur agung. Dengan begitu memungkinkan dirinya mendapat energi sejati dari alam avatar. Mengetahui itu Fang Han memutuskan untuk pergi ke Pasar Wangui. Jika mereka bertiga menggabungkan kekuatan lalu menggunakan Samsara Ding dengan kecepatan tinggi, mungkin saja mereka bisa sampai lebih dulu di Pasar Laut Wangui sebelum murid Sekte Tai berpindah di Gunung Yuhua. Fang Qingsui menyadari adanya klon dari Ying Tianxing. Sungguh punya nyali gede ini Komandan Iblis. Meski tidak punya niat jahat,
tempat ini bukanlah tempat yang dapat dikunjungi oleh Ying Tianxing sembarangan. Diketahui iblis air Gu sedang berulah, segelnya tidak stabil. Dahulu mereka berdua inilah yang menjebaknya bersama. Ying Tianxing menginginkan inti kekuatan iblis air Gu. Maka dari itu dirinya tidak akan membiarkannya lepas. Karena telah berada di sini, sekalian Fang Qingsui meminta Ying Tianxing sedikit membantu adiknya dan juga Fang Han jika bertemu di Laut Selatan. Ying Tianxing menyetujuinya namun hanya untuk kali saja, sudah mencoba beberapa kali. Fang Qingwei dan lainnya tidak bisa keluar dari kurungan Fang Han, setelahnya Qingwei baru mengingat Huan Zhen pernah memberinya suatu kantong. Ia pun membukanya dan keluar cahaya putih yang dapat menembus dinding penghalang. Selang beberapa waktu, Huan Zhen datang menyelamatkan mereka, sementara kelompok Fang Han sudah tiba di pasar Laut Wangui. Xiao Xi sangat sedih melihat ayahnya seperti ini, padahal sebagai anak ia belum menunjukkan betapa sayangnya dia kepada ayahnya. Ia pun memohon kepada Tuan Zhen agar menyelamatkan ayahnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih menyelamatkan Xiao Buye, justru Huan Zhen malah membunuhnya. Ia bermain sangat rapi, jadi semua orang yang berada di sini tidak ada yang mencurigainya. Entah apa yang direncanakan oleh Huan Zhen. Lalu Huan Zhen meminta Qingwei memperkenalkannya pada seorang guru yang berasal dari Sekte Yuhua. Qingwei pun tanpa curiga setuju. Namun harus menunggu dirinya kembali ke Sekte lebih dulu. Pasar Laut Wangui begitu besar, mereka hendak pergi ke Paviliun Suangui guna menukarkan jasad penguasa Pulau Jueming dengan hadiah. Long Xuan lahir di Laut Selatan dan pernah berkunjung ke sini saat kecil. Makanya sedikit banyak Long Xuan tahu tentang tempat ini, terlihat Ying Tianxing juga berada di tempat ini, banyak orang yang tidak percaya kelompok Fang Han menghabisi penguasa Pulau Jueming. Hadiah yang dimaksud rupanya adalah 7 ubur-ubur agung. Pelayan seperti mengulur waktu, tak kunjung memberikan hadiahnya namun malah berbicara di luar topik. Bahkan ia malah menawarkan sepotong kayu ajaib untuk ditukar dengan pedang di punggung Fang Han, hal itu karena pelayan ini tahu Fang Han berlatih teknik kayu. Singkat cerita Qingwei kini telah kembali ke sekte. Ia membawa Huan Zhen bertemu dengan Hua Tiandu. Dari obrolan mereka diketahui jika fenomena bintang jatuh di Laut Selatan bukanlah fenomena biasa. Terbukti Sekte Tai menutup Pulau Baima dan bergabung dengan Pulau Keabadian Wangui untuk menjaga rahasia fenomena tersebut. Selain itu Zhao Xuanyi hampir kehilangan nyawa pada saat itu. Huan Zhen juga tahu jika Hua Tiandu berencana membentuk aliansi dengan Sekte Tai melalui pernikahan. Jika pernikahan berhasil, mungkin akan ada petunjuk tentang fenomena tersebut dari Sekte Tai. Sebelum pamit Huan Zhen memberikan sebuah buku tentang 3 penguasa suci kebajikan agung. Lalu Hua Tiandu memerintah Wan Luo mengirim pesan ke Sekte Tai, dirinya akan berkunjung ke sana hari ini, kelompok Fang Han diantar ke suatu tempat untuk berkultivasi. Tempat ini adalah tempat di mana ada 7 ubur-ubur agung. Hanya Fang Han dan Long Xuan, sedangkan Fang Xiaolin diminta berjaga di luar, tidak boleh pergi. Sebagai bentuk kewaspadaan Fang Han memasang formasi yang terlihat seperti bel. Begitu ada yang mencoba mematai mereka, bel tersebut akan berbunyi. Sementara Fang Xiaolin malah mengabaikan peringatan Fang Han agar tidak pergi, selain dirinya memang ingin pergi, ia juga dihasut oleh pelayan ini, hanya Long Xuan yang berkultivasi di tempat yang ada 7 ubur-ubur agung. Setelah selesai mengatur formasi, Fang Han pergi ke tempat yang berbeda. Ia juga mengatur formasi di tempat ini, lalu ia menunjukkan kayu yang dia dapat kepada Yan untuk diidentifikasi. Siapa sangka bahkan api yang diambil dari formasi Samsara Ding tidak bisa memurnikan kayu ini. Yan meminta Fang Han menggunakan energi sejati Kaisar Kayu untuk memurnikan kayu ini, sayangnya itu juga tidak berhasil. Dan diketahui ini adalah Jianmu yang berarti pohon dunia. Dahulu kala sebatang pohon berdiri tegak di pusat langit dan bumi, menghubungkan ke alam abadi. Namun, kemudian ditebang oleh makhluk perkasa kuno, sehingga menutup jalur manusia abadi. Karena berlalunya waktu, bahkan penguasa abadi saat ini tidak dapat memverifikasi legenda ini. Jika ini memang pecahan dari pohon dunia yang asli maka menyerap energi spiritual kayunya dapat meningkatkan teknik Kaisar Kayu ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sayangnya untuk saat ini hanya memiliki potongan kecil dan belum tahu cara menggunakannya. Lantas Fang Han menyimpan potongan kayu tersebut. Saat berjalan-jalan di pasar, Fang Xiaolin hendak membeli makanan. Siapa yang menyangka penjualnya adalah tetua Sekte Iblis. Diketahui saat Fang Xiaolin mengirimkan pesan ke sekte tentang lukisan Huang Quan, tetua Sekte Iblis mensabotase pesan tersebut, jadinya dia saat ini tahu jika lukisan Huang Quan berada di tangan Fang Han. Ia mengajak Fang Xiaolin bekerjasama menghabisi Fang Han sehingga mendapatkan kebebasannya kembali. Karena adanya jimat dalam tubuhnya, Fang Xiaolin tidak dapat melakukan itu, kepalanya pun tiba-tiba pusing. Ia berniat menyerang tetua Sekte Iblis namun malah terpeleset ke tempat penjualan budak.
Tak tega melihat para budak, Fang Xiaolin menghabisi penjual budak tersebut lalu meminta para budak segera pergi. Akibat membunuh orang, penjaga Pulau Wangui muncul bermaksud menghabisi Fang Xiaolin. Itu karena membunuh di tempat ini adalah larangan. Tahu akan situasinya, Fang Xiaolin tidak diam saja melainkan melakukan perlawanan. Sementara Fang Han masih berlatih di ruangannya. Selang beberapa saat ia mengetahui apa yang terjadi dengan Fang Xiaolin dan bergegas mencarinya. Long Xuan juga menyusul Fang Han. Aturan pasar laut Wangui sangatlah ketat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang berani melanggar. Begitu ada yang melanggar tentu hukuman tidak dapat dihindari. Kedua penjaga bertanya nih apakah Fang Xiaolin mempunyai pembelaan. Di saat itulah Fang Han datang menebas rantai yang menahan Fang Xiaolin. Mengerti akan situasi yang dihadapi, Long Xuan yang baru saja tiba menangkupkan tangan kepada para penjaga berharap mereka dapat diampuni. Tentu penjaga menolaknya. Meski demikian mereka dapat diampuni setelah Ying Tianxing muncul membantu mereka. Hal itu diperkuat dengan alasan kelompok Fang Han yang membunuh penguasa Pulau Malapetaka yang merupakan salah satu dari 40 bandit. Yang mana bisa dianggap mereka adalah tamu terhormat Pulau Wangui. Ditambah Sekte Yuhua dan Pulau Wangui termasuk di antara 10 sekte abadi. Jika ada korban jiwa mungkin akan mempengaruhi hubungan antara kedua sekte. Apalagi tetua Sekte Iblis pemilik Paviliun Suwangui juga ikut turun tangan agar Fang Han dan kawan-kawan dibebaskan. Namun dia berjanji akan membunuh mereka bertiga jika nantinya kembali membuat kesalahan. Setelahnya Fang Han berusaha menyalurkan energinya pada Fang Xiaolin yang pingsan karena terluka. Ada dua orang yang diam-diam mengawasi mereka. Dua orang yang diketahui adalah penduduk Pulau Naga Barat ini bermaksud menemui Long Xuan. Mereka memanggil Long Xuan dengan sebutan Nona. Mereka juga berkata bahwa para tetua klan sangat mengkhawatirkan Nona muda. Mereka ingin Long Xuan ikut pergi pulang bersama mereka. Tiba-tiba saja Fang Xiaolin tersadar namun dia tidak dapat mengendalikan diri. Untungnya Fang Han mampu mengatasinya. Ia pun segera membawa Fang Xiaolin kembali. Long Xuan memberikan jimat penyembunyian diri untuk membantu mereka melarikan diri. Ia tidak bisa ikut kembali saat ini namun ia berjanji pada mereka. Suatu saat jika dia sudah merasa mampu pasti akan kembali mencari mereka untuk membalaskan dendam Pulau Naga Barat. Sesampainya di ruangan, Fang Xiaolin kembali sadar dan mengamuk meski hanya beberapa saat. Saat ini Fang Xiaolin bukan hanya terluka parah fisiknya melainkan juga mentalnya. Meski Fang Han sudah menyalurkan ki sejati Kaisar Kayu, dia masihlah perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Yang mana ini menyebabkan mereka harus tinggal lebih lama di pulau ini. Long Xuan khawatir Yao Dian dan kawan-kawannya akan segera tiba. Menanggapi hal itu, Fang Han tidak membuat rencana sama sekali melainkan hanya akan bertindak sesuai situasi nantinya. Diceritakanlah asal-usul Long Xuan yang merupakan klan manusia naga di Pulau Naga Barat Laut Selatan. Meski semua anggota klannya berlatih kultivasi, Pulau Naga Barat terletak di daerah terpencil dan selalu hidup berdampingan damai dengan para kultivator manusia. Namun Pulau Abadi Wangui, meski reputasinya sebagai sekte yang benar, menggunakan dalih membunuh iblis untuk melenyapkan para pembangkang di lautan luas. Memaksa kultivator luar untuk tunduk. Suatu hari Pulau Wangui tiba-tiba menyerang pulau itu, menuntut agar Pulau Naga Barat tunduk kepada mereka. Anggota klan tidak setuju jadi semuanya dibunuh. Bahkan garis keturunan naga mereka juga diambil. Mereka yang tidak mati dipenjara oleh Pulau Abadi Wangui. Lalu dijual sebagai budak di pasar laut Wangui. Long Xuan sendiri dilindungi oleh para tetua klan dan nyaris berhasil melarikan diri. Hanya setelah bertemu senior Jialan ia bisa bergabung dengan Sekte Yuhua. Suatu hari jika kultivasinya sudah cukup ia pasti akan balas dendam kepada Pulau Abadi Wangui. Fang Han juga bersedia membantu jika saat itu tiba. Di pagi buta, Long Xuan dan Fang Han berniat menarik kapal mereka yang sebelumnya Long Xuan lupa melakukannya. Di tengah jalan Fang Han membeli satu tusuk manisan yang sebelumnya dibeli oleh Fang Xiaolin. Namun siapa sangka, Yao Dian dan kawannya sudah berada di kapal mereka. Oleh sebab itu mereka mengurungkan niatnya dan memilih untuk pergi. Sayangnya kedatangan mereka telah diketahui. Kejar-kejaran pun dilakukan. Lagi-lagi Ying Tianxing muncul. Seakan kemunculannya memang untuk membantu Fang Han, tak ingin kehilangan kesempatan, Fang Han segera pergi menjauh. Tak lama Ying Tianxing juga pergi begitu saja. Kini Fang Xiaolin sudah sadar. Namun mereka belum bisa lanjut berlayar mengingat Yao Dian dan dua lainnya sudah berada di sini. Tetua Sekte Iblis alias pemilik paviliun ingin menyampaikan sesuatu pada Fang Xiaolin. Tapi Fang Han meminta Haisan untuk menyampaikan hal itu pada dirinya saja. Sayangnya tidak bisa dan harus bicara langsung dengan Fang Xiaolin. Fang Xiaolin akan menemui pemilik paviliun dalam 2 hari. Untuk berjaga-jaga, Long Xuan dan Fang Han akan kembali berlatih. Sebelum itu,
Fang Han memberikan manisan yang dia beli untuk Fang Xiaolin. Hua Tiandu kini sudah tiba di Sekte Tai, ia mengutarakan tujuannya pada ketua sekte. Yang mana ingin menjalin kerja sama antara Sekte Yuhua dan Sekte Tai, ia juga memberikan hadiah yang hendak ia berikan pada Yan Suyi. Yang dimaksudkan untuk menjalin hubungan baik dengannya. Selain itu Hua Tiandu juga menawarkan diri untuk pergi menstabilkan situasi di Laut Selatan. Tentang itu ketua sekte meminta Hua Tiandu untuk tidak perlu khawatir. Sedikit demi sedikit Fang Han mengalami kemajuan dalam kultivasinya. Tidak lama lagi mungkin Fang Han akan mencapai tingkat ketiga alam avatar, sementara Long Xuan sepertinya juga sudah mencapai tingkat kedua alam avatar. Fang Xiaolin memutuskan untuk segera menyelesaikan masalahnya dengan Suang Wei dan akan menemuinya malam ini juga. Kedatangannya disambut oleh Suang Wei. Perhatian Fang Xiaolin langsung tertuju pada wewangian di ruangan tersebut, lalu Suang Wei memberikan minuman. Tak lain tak bukan, alasan Suang Wei meminta Fang Xiaolin menemuinya adalah karena lukisan naga Huangquan. Di sini Fang Xiaolin tidak berniat mengikuti kemauan Suang Wei dan malah memilih untuk menyerangnya diam-diam. Sayangnya dia terjatuh lemas seperti terkena racun. Itu disebabkan oleh wewangian yang menarik perhatian sebelumnya. Tanpa diduga Fang Han mengikuti Fang Xiaolin sampai ke sini. Ia diam-diam menyelinap. Meski begitu kehadirannya masih disadari oleh Suang Wei. Fang Han pun masuk. Ia bertanya apa yang ingin dilakukan Suang Wei pada dirinya yang memiliki lukisan Huangquan. Selang beberapa saat, Fang Xiaolin kembali tak mampu mengendalikan dirinya dan menyerang Fang Han. Kemunculan Ying Tianxing membuat 3 murid sekte Tai kesal. Meski demikian itu tidak sepenuhnya hal buruk, jasa membunuh Ying Tianxing lebih tinggi dibandingkan mereka menyerahkan Samsara Ding, tapi mereka tentu tidak boleh melewatkan Samsara Ding. Pertarungan Fang Han menarik perhatian 3 murid sekte Tai untuk melihatnya. Fang Han hanya menghindar dan memancing Fang Xiaolin untuk bertarung di dermaga. Setelah berhasil menjatuhkan Fang Xiaolin, Fang Han lanjut menyerang Suang Wei. Merasa terancam, Suang Wei memanfaatkan Fang Xiaolin sebagai tameng lalu menyerang Fang Xiaolin hingga membuatnya pingsan. Yang mana itu membuat Fang Han tak bisa menahan amarahnya. Dari sini diketahui bahwa Haisan berada di dalam tempurung Suang Wei. Kali ini Fang Han menghadapi 2 orang yang saling bekerja sama. Kerjasama tersebut membuat Fang Han sulit membangun serangan. Di saat itulah Long Xuan datang menebas rantai yang membuat kerjasama mereka tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dengan mudah Fang Han menghabisi Suang Wei. Tapi itu membuat kedua penjaga alias penghukum sebelumnya muncul. Segera mereka pun pergi dari tempat ini. Melihat itu kedua penghukum tidak berniat mengejar. Melainkan ingin memanfaatkan Sekte Tai dan akan mengambil keuntungan setelah mereka berhasil dihabisi. Meski telah tahu Fang Xiaolin pernah membocorkan rahasianya, Fang Han tetap membantunya memulihkan diri. Setelah apa yang mereka lalui selama ini, Fang Han percaya Fang Xiaolin tidak akan mencelakainya. Yan akan membantu memulihkan Fang Xiaolin dengan air Huangquan di dalam lukisan. Inilah alasan mengapa kedua penghukum tidak mengejar. Itu karena Yao Dian telah meminta sekte agar Pulau Wangwei tidak ikut campur dalam masalah ini. Fang Han telah membunuh orang di Pulau Wangwei. Ini bisa menjadi alasan sekte Tai memburu mereka. Ying Tianxing mengikuti mereka diam-diam dari belakang. Dengan cepat sekte Tai sudah menyusul Fang Han. Long Xuan segera menarik kembali kapal. Singa surgawi tunggangan murid sekte Tai menyerang secara terus-menerus. Dapat dilihat bahwa singa surgawi lebih kuat. Harus memikirkan cara untuk mengalahkan mereka, karena jika seperti ini terus tenaga mereka akan habis. Kekuatan es Long Xuan pun tidak mampu mengurung singa surgawi ini, dengan adanya Samsara Ding mereka mampu mengimbangi kedua singa surgawi. Sayangnya Long Xuan terkena racun yang membuatnya kehilangan kendali atas Samsara Ding dan hanya Fang Han yang menahan gempuran dari singa surgawi. Mengamati situasinya, Fang Han memilih untuk menjauh lebih dulu. Fang Han memiliki rencana menggunakan nama Fang Qingsui untuk memancing Ying Tianxing muncul. Benar saja itu berhasil. Menurut rumor yang beredar Komandan Iblis Ying Tianxing memang tergila-gila pada Fang Qingsui dari Sekte Yuhua. Siapapun yang mengatakan hal buruk tentang Fang Qingsui, Komandan Iblis akan muncul memotong lidahnya. Dan sepertinya itu benar adanya setelah melihat kejadian ini, tahu bukan lawannya. 3 murid Sekte Tai menggunakan pil untuk meningkatkan kekuatan mereka, itulah sebabnya mengapa mereka sangat berani di hadapan Ying Tianxing. Mereka telah bersiap untuk itu, pertarungan pun terjadi. Ying Tianxing menyuruh Fang Han untuk kenyah karena mungkin hanya mengganggu. Saat racunnya kambuh, Long Xuan terjatuh. Hal itu membuat Fang Han khawatir. Balik lagi di pertarungan Ying Tianxing. Meski kalah jumlah sepertinya Ying Tianxing lebih unggul. Ia mampu menjatuhkan musuhnya beberapa kali. Racun dalam diri Long Xuan akan terus menggerogoti organ dalamnya sampai mati. Oleh karena itu Fang Han memutuskan keluar dari Samsara Ding meminta penawarnya pada Yao Dian.
Yao Dian dan dua lainnya menjadi tak terlihat. Yang mana itu membuat Ying Tianxing kesulitan memprediksi dari mana arah serangan datang. Meski demikian itu tidak berlangsung lama. Setelah mengeluarkan pedangnya, Ying Tianxing mampu melihat gerakan mereka dan dapat menahan serangan mereka. Satu persatu pusaka dikeluarkan oleh Yao Dian. Tapi sayang belum cukup kuat untuk menjatuhkan Ying Tianxing. Dengan beberapa usaha akhirnya mereka mampu menyerang Ying Tianxing dengan serangan telak. Mereka yakin Ying Tianxing telah berhasil mereka kalahkan. Sayangnya dugaan mereka salah. Ying Tianxing belumlah mati dan malah hendak melakukan serangan kuat yang mana itu membuat Yao Dian dan lainnya memilih kabur. Mereka dapat melarikan diri setelah menggunakan jimat penukar nyawa. Keadaan mereka bertiga kini memprihatinkan, terlihat sangat lemah. Mereka pun mengeluarkan dekrit surgawi, mengabarkan pada sekte bahwa mereka terluka parah oleh Komandan Iblis Ying Tianxing. Memanggil semua murid sekte Tai yang berada di laut untuk mengepung dan membunuh Komandan Iblis. Tanpa mereka sadari Fang Han mengawasi mereka, dekrit surgawi tersebut tidak menyebutkan bahwa mereka berurusan dengan murid sekte Yuhua, karena menurut mereka itu akan memalukan jika semua orang tahu sekte Tai terluka parah karena berurusan dengan sekte Yuhua, jadi hanya berisi bagaimana mereka melawan Komandan Iblis hingga terluka parah. Setelah dekrit tersebut dikirim, Fang Han menampakkan dirinya yang membuat mereka terkejut bukan main. Karena mereka tidak mau memberikan penawar racunnya, Fang Han membunuh mereka semua dan akan mencari penawar tersebut begitu mereka tiada. Fang Han berani melakukan ini karena dalam dekrit surgawi tidak menyebutkan Yao Dian bertemu dengan sekte Yuhua, jadi jika dia membunuh mereka di sini tidak akan ada yang tahu jika pembunuhnya adalah dia. Di sisi lain Fang Xiaolin tersadar setelah energi merah dari pedang Hong Yi memancar menyerupai benang yang mengikat tangan Fang Xiaolin. Itu menuntun Fang Xiaolin keluar dari kapal dan mendengar suara Hong Yi memanggil Fang Han. Di akhir season, Hua Tiandu bertemu dengan Yan Suyi. Yan Suyi berada di tingkat ke-10 alam avatar, ini dia orangnya.